Wabarakatuh. Baca Fatihah lebih dahulu untuk pendiri dan termasuk pewakafnya ini madrasah. Al-Fatihah khususan almarhumah Ibu Haja Masturah binti Haji Muhammad Wailuson almarhum Bapak Haji Madinah binti Haji Alwi, Abi Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad, dan Ustadz Romdoni bin Abi Haji Madinah, dan semua orang-orang tua kita yang sudah pada wafat. Semoga Allah maghfirah dalam kuburnya. Para hadimnya lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika sadaqallahu maulanal azim. Terutama guru kita adik Ustadz Akhina Fillah Ustadz Muhammad Lutfi Abdul Ghani, dan guru kita Ustadz Rahmat Hidayat. Semoga beliau berdua yang bimbing kita Allah berikan selalu sehat walafiat. Bapak RT dan mewakili Bapak RW dan para asatidz, wabil khusus keluarga besar termasuk adalah Ustazah Naroh atau Pak Waroh. Semoga beliau Allah berikan sehat dan keluarga semua. Dan Anas juga dari anak-anak almarhumah. Adik-adik dan anak-anak sekalian, di dalam surat namanya Al-Ma'un. Di dalam surat Al-Ma'un. Ingat nggak surahnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Itu dalam surah itu ada 5 orang yang dikatakan sama Allah pembohong. Kamu tahu nggak pembohong? Tukang ngibul. Kalau orang pembohong, tukang ngibul, mau nggak kita jadiin teman? Kenapa? Takut kita dibohong? Ini yang bikin orang itu predikat pembohong Allah. Ada 5 orang itu dia pembohong. Na'udzubillah min. Kalau kita ngasih tahu lu bohong, itu mungkin juga dia kesal, mungkin juga adalah suudzon buruk sang. Nah ini kalau Allah mengatakan dia tuh pembohong, udah pasti luar dalamnya tukang bohong. Dan kita lihat 5 orang, gak lama-lama nih Ustaz ngomong. Pertama, yang pembohong pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim, yang gubris anak yatim. Artinya apa Pak Ustaz? Yang gak punya peduli sama anak yatim, yang gak punya kesian sama anak yatim. Emang kenapa? Nabi dulu ngalamin jadi anak lahir, ayahnya udah gak ada. Waktu Nabi dalam perut ibunya baru 2 bulan, babanya namanya Abdullah udah meninggal lahir gak punya bapak. Nabi lahir udah gak punya bapak.
dirawat sama ibunya. 6 tahun ibunya meninggal. Dirawat sama kakeknya. Umur 9 tahun kakeknya meninggal. Yang dukung bapak gak punya, yang dukung ibu udah wafat, yang dukung engkong kakeknya meninggal. Ya Allah, orang kan hebat. Pertama dukungan orang tua, kedua dukungan pendidikan, ketiga dukungan keuangan. Nabi bapaknya nggak ada. Ayo deh, pendidikan bukan tamatan universitas mana, nggak. Nabi nggak akademi mana. Kekayaan, siapa yang paling kaya? Nggak ada. Tapi ingat, Nabi Muhammad anak yatim nih, nggak uncang-uncang kaki. Diambil sama pamannya namanya Abu Talib. Kata Abu Talib, Neng Muhammad, tinggal di rumah paman, jangan ngapa-ngapain. Paman udah cukup beras banyak, ini banyak. Neng diem aja di sini. Tapi Nabi nggak mau, diem aja. Nabi keluar dari rumah cari kerjaan. Dulu terkenal kerjaan di zaman itu ngangon kambing. Oh sekarang kan tukang koran ada, tukang untuk jadi kenek mungkin, bantu-bantuin ngaduk bisa kalau nggak malu-malu. Atau bikin Grab juga banyak, mungkin dia menciptakan tenaga kerja sendiri, bikin tepung digoreng-goreng jadi cilok, ya nggak, dijual di SD ngasihin duit. Dulu yang terkenal cuma satu, ngangon kambing. Nabi datang, Pak, saya pengen juga tuh Pak ngangon kambing. Kalau bisa? Insya Allah bisa Pak. Coba dulu 4 ekor ya. Coba nanti saya lihat. Nabi bawa 4 ekor. Itu kira-kira sore pulang tuh kambing dibawa sama Nabi. Tuh kambing bersih. 4-5 hari tuh kambing jadi gemuk. Malah yang tukang ngangon-ngangon lain itu kambing pada kurus. Ada yang belekan, tuh mulut kambing udah jelek. Nabi kambingnya cakep-cakep, dicari rumput paling cakep. Yang punya kambing kira nggak? Yang punya kambing puas nggak? Lah ngomong sama yang lain pada ngangon. Nih kayak Muhammad nih, kambing gua lihat tuh sehat-sehat. Kambing gua tuh lihat bulunya bersih-bersih. Lu jadi tukang ngangon lihat. Kambing gua lihat tuh berdekil banget. Matanya pada belekan begitu. Gua nggak puas sama lu pada. Nah yang lain tuh tukang ngangon pada diri, pada tinggi sama Nabi Muhammad. Masa Nabi dapat duit, diserahin sama pamannya. Paman, ini hasil dari ngangon. Ya Allah, nangis Abu Talib. Anak gue yang banyak nggak begitu, nggak punya perhatian. Tuh Nabi masih kecil punya perhatian, membantu ekonomi pamannya. Udah gede, udah umur 25 tahun. Paman, ajak saya ke di Mekah kerja apa yang biasa orang gede, orang dewasa pada kerja. Ada Muhammad, apa tuh? Bawa dagangan ke Syam, ke Irak, ke Yaman. Daftarinnya saya mau. Wah, lu bisa nggak? Saya bisa. Abu Talib daftarin sama orang kaya namanya Siti Khadijah, paling kaya, saudagar hebat, wanita karir. Daftarin. Kata Siti Khadijah, Abu Talib, mana ponakan lu, gue mau lihat. Siti Khadijah orang kaya. Orang kalau kaya bedaknya beda nggak? Alis matanya beda nggak? Minyak wanginya beda nggak? Kalau orang miskin sama orang kaya lewat. Wangian orang kaya orang miskin. Kalau orang miskin ya orang miskin, orang kaya ngisinya pakai alat yang pakai di situ. Kalau orang miskin pakai sering. Beda nggak? Beda nggak? Siti Khadijah orang kaya, duitnya banyak, cantik, ganteng. Waduh, yang mau sama dia banyak yang ganteng-ganteng. Tapi sedikit pun gak ada hati cinta sama laki-laki saudagar ganteng-ganteng. Lihat Nabi Muhammad. Ini Bu Khadijah, saya punya ponakan namanya Muhammad. Nabi matanya nggak celangak tuh,
Tapi matanya udah gelayasan kemana-mana, dia liatin dia. Bukan kayak kita, umur-umur 20, 30, kalau belanja ke Indomaret, liatin barang apa liatin mbak-mbak yang ini kayak gini-gini nih, ini gini-gini sana. Kalau belanja liatin barang apa liatin perempuan yang di kasir? Ini. Lu kalau belanja enakan lihat perempuan apa enakan lihat berondong? Nabi matanya nggak jelalatan dia, malah si dia subhanallah, ini orang cakep banget, ganteng banget. Nabi dia, bener namamu Muhammad? Betul bu. Ayahmu siapa? Abdullah bu. Masih ada, udah meninggal. Ibu masih ada, udah wafat bu. Siapa namanya? Aminah. Kamu tinggal di mana sekarang? Muhammad, di rumah paman bu. Siapa paman? Itu Abu Thalib. Dilihat satu-satu, ya Allah, ini orang matanya nggak jelalatan. Kalau kita kan orang di sini, kalau perempuan di depan kita saudagar dan yang punya perusahaan, bibirnya merah banget. Pantasnya itu. Nabi matanya nggak jelalatan. Yang cinta duluan, demen duluan, dan salut duluan, hormat duluan, Siti Khadijah. Akhirnya itu yang tadi yatim kecil bisa merubah itu Saudi Arabia, 2 kota besar, Mekah dan Madinah. Sampai sekarang yang paling banyak dikunjungi oleh manusia kota Mekah dan kota Madinah. Berkahnya Nabi Muhammad. Jadi kalau anak yatim itu Nabi ngerasain, ana wa qabil yatim bil jannah, aku bersama anak yatim nanti di surga. Tuh makanya nih doain yang pada punya perhatian pada kalian, doain biar rezekinya bertambah berkah. Doain yang ngasih santunan kalian biar rezekinya tambah berkah. Cuman maaf, Ustadz yang sedih sih bukan anak yatimnya. Kalau anak yatim nanti kalau kamu udah gede, umur bangsa 20 tahun udah habis sudah predikat anak yatim. Ya mungkin umur 13 sudah habis, sudah dewasa, udah balik, udah habis. Gak pantas, udah kumisan langsung gini aja. Kalau udah gede anak yatim, ini juga anak yatim semua. Nah, Ustadz lebih anak yatim. Ya gue juga anak yatim. Anak yatim umur 9 tahun dah habis, udah 10-11 tahun habis sudah. Ya kita kesian anak-anak yang begini nih, yang masih ingat bapaknya, lu enak lo dibeliin sepeda-peda masih baru-baru. Waduh kan, itu tuh yang begitu, yang umur 9, 8, 10 tahun. Yang sedih siapa Ustaz? Yang sedih kata pepatah Arab, laisal yatiman mata abuh. Yatim bukan yang selalu bapaknya kagak ada, yang meninggal. Itu mau umur 10-11 tahun dia bisa kerja, umur 19-16 tahun udah kuliah menjadi orang kaya, dia berbalik lagi nyantunin juga anak-anak yang kita sedih. Yatimul ilmi wal adab, udah tua, udah umur 30, umur 40, umur 50 nggak bisa baca Quran. Itu kita sedih. Udah tua nggak punya adab, mau maghrib masih main burung aja. Ada nggak di sini? Tuh nggak punya ya Allah, burung leprekin begini ya Allah. Itu namanya yatim ilmu, yatim udah tua, kumisnya udah gembel, separuh warna merah, separuh warna hitam, separuh warna putih. Ya Allah, itu kumis udah kededek. Gak ngaji gak mau, sholat gak mau datang ke masjid, ada masjid Stalin gak mau hadir, suruh baca Quran kagak bisa. Yang dia bisa bungkus berkah doang. Tuh yang begitu tuh namanya yatim ilmu, yatim adab. Banyak gak yang begitu? Yang udah tua gak supaya banyak gak? Yang udah tua main catur mulu banyak gak? Banyak gak begitu? Kasihan tuh, udah tua ya Allah, mana deble pakai kolor hitam, nggak pakai kaos, dia bengong, kata capung. Gua kasihan mana orang
main HP, yang dilihat perempuan cakep, pantas ini kalau jadi bini gua ya, jadi bini gua. Kalau dia hidup ada juga di HP dikesian ya, gua kayak malu habis ya. Yatim ilmu, yatim adab, udah tua nggak mau ngaji, udah tua nggak mau ngaji, udah tua nggak mau ibadah, udah tua nggak mau sholat, udah tua nggak bisa baca Quran, udah tua masih main burung itu namanya yatim ilmu, yatim adab. Oh, sekarang nih Indonesia lagi ngalamin begitu nih. Indonesia nih lagi ngalamin yatim ilmu, mana mau di ngaji-ngaji. Biar wakilnya ulama juga nggak mau dinasehatin sama ulama. Yatim ilmu. Dia kalau sholat di Istiqlal pakai pekinya miring begini nih. Anak buahnya nggak berani negor, Pak, Bapak salah sholat, Pak. Ini kan kita termasuk anggota sujud, Pak. Nggak berani. Kenapa? Yang gaji dia. Oh, kalau jadi ustaz, pimpinannya yang gaji dia tuh. Itu ustaz bungkem dia. Yang ngomong agama di sini, ngomong dunia. Ngaji nggak mau, baca Quran nggak mau. Coba kasih sempat waktu saya, wahai DKM yang ada di kecamatan, wahai ustadz yang ada di kelurahan, tolong ajarin anak buah saya yang bisa baca Quran. Itu namanya memperankan, menugaskan warga yang bisa baca Quran, ngajarin sama petugas kelurahan, petugas kecamatan yang nggak ngerti ngaji. Itu baru mana mau. Apalagi ustadznya miskin, ya jangan jadi ustadz miskin. Jadi sekarang ini orang banyak yatim ilmu, yatim adabnya kurang ajar. Ya Allah, adabnya kurang ajar. Ustaz lihat, kamu lihat sekarang nih, apalagi kita sangat prihatin. Anak-anak muda kayak begini sekarang demennya laki sama laki. LGBT mana-mana sekarang. Saya punya suami dong lah. Mas punya suami gimana? Iya, pasangan saya laki-laki. Kok nggak perempuan? Ketinggalan zaman kalau perempuan. Itu namanya orang koslet. Orang koslet. Banyak kan di Indonesia orang koslet? Laki seneng laki namanya perempuan seneng sama perempuan namanya Di Indonesia. Lihat adabnya tuh. Anak-anak lebih tua lagi, umur 17, umur 18. Itu kalau udah jam 2, jam 3 pagi dia jalan naik motor rombongan ada 10, ada 15, bawa samurai, bawa golok. Yang mana aja lewat habis dibasmi sama dia. Ya Allah, kalau diketangkap habis digilas sama orang-orang. Ini zaman kejam. Zaman kejam kenapa? Dia termasuk yatim ilmu agama, nggak dekat sama ulama, nggak mau ngaji. Makanya jiwanya panas. Tuh yang paling kita kesian, termasuk pembohong agama pertama adalah orang yang nggak punya perhatian sama anak yang kedua siapa Ustaz? Wala yahuddu ala ta'amil. Nggak nganjurin berikan makan orang miskin, sama nggak punya peduli sama orang miskin. Cerita kenyang di hadapan orang lapar. Nunjukin harta sama saudara yang nggak punya itu nama orang nggak punya kepedulian. Pembohong kamu. Orang kaya nggak pernah ngasih bantuan sama orang Jangan sampai kita nanti kalau jadi orang kaya atau orang miskin suruh ngantri di rumah kita. Ada orang kaya begitu, orang miskin suruh ngantri di depan pagernya. Kesian tuh nenek-nenek umur 77 suruh ngantri nomor berapa nih? Nomor 25. Ya Allah, berebutan nenek yang bagus, orang kaya. Mudah-mudahan kita jadi orang kaya, amin. Datangin fakir miskin. Bu Mina, saya datang ke sini Bu Mina nih. Ini uang zakat mal saya di amplop dan ini sekedar untuk mukena sholat. Itu orang kaya datang ke orang miskin. Orang miskin kira nggak? Daripada dipajang, daripada dia disuruh ngantri. Makanya orang-orang miskin patokan ukuran orang itu kesian nggak orang miskin. Kalau kesian
peduli, bantu, dia bukan termasuk orang pembohong agama. Tapi sebaliknya, kalau dia nggak punya kasihan sama orang-orang miskin, malah orang miskin digubri, assalamualaikum, mana kamu ya? Rumah saya jadi bau, banyak laler. Itu namanya nggak punya kasihan sama orang Coba nih, kita nih makan, minum, punya rumah, punya mobil, punya motor, semua punya apa? Itu kerjasamanya orang miskin. Antum turzakuna bidu'afaikum. Kamu dapat rezeki sebab orang-orang du'afa, orang-orang lemah. Coba Ustaz contohin. Ini contoh gampang misalnya. Orang kaya rambutnya gondrong, harus diapain? Cukur. Yang nyukur harus direktur apa orang miskin? Tukang cukur kalau misal kaya, ngapain itu tukang cukur? Kalau motor biar jalan, mobil biar jalan, penting bensin nggak? Tukang bensin direktur orang kaya apa orang miskin? Kalau tuh tukang bensin itu orang-orang kaya, ngapain gue jualan bensin? Tukang-tukangnya ada, semua ada pembangunan, keneknya. Kalau di orang kaya ngapain dikerja? Duitnya banyak. Semua coba punya baju harus dijahit, punya jas harus dijahit. Yang jahit orang miskin, orang kaya. Kalau dia kaya, duitnya misalnya sampai miliar, ngapain gue jahit capek-capek? Duit gue banyak. Yang tukang jahit karena ada orang lemah, miskin. Jadi kita ini bisa hebat, pakai baju, rambut nggak gondrong, mobil kita ada bensinnya, bengkel-bengkel jalanin kita punya mobil yang rusak. Itu gara-gara kita makan nasi, asalnya kan beras asalnya padi. Yang nanam padi di kampung orang kaya, orang miskin? Orang kaya di kampung misalnya, direktur punya perusahaan, apa yang dinanamin ke sawahnya blok. Jadi semua itu jeripayanya orang-orang duafa, kita jadi enak. Coba misalnya di kampung kaya semua, petani jadi kaya, tukang cukur kaya semua, bensin punya orang kaya semua. Ayo kita mau cukur rambut gondrong. Orang tukang miskin itu jadi tukang cukur udah kaya, nggak nyukur lagi. Sampah kita udah penuh. Biasanya yang ngangkut tuh sampah orang miskin kan. Nah sekarang tuh tukang sampah yang ngeruk sampah tuh itu yang nggak tahu dia tuh kotor, yang penting dia dapat duit sebulan sekali. Tuh tukang sampah jadi orang kaya. Ngapain dia ngeruk sampah? Sampah banyak, laler banyak, rambut gondrong, mobil nggak bisa ngisi bensin gara-gara kagak ada orang makanya orang yang nggak peduli orang miskin adalah orang pendusta agama. Yang ketiga siapa Ustaz? Orang yang mentelantarkan sholat. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim. Tar sembayang, tar kagak, zuhur sholat, asar kagak, asar sholat, maghrib kagak, maghrib sholat, isya sholat subuh. Ya Allah, umat Islam ada yang sholat dipilih dong, enak. Asar sama maghrib, isanya kagak. Kadang-kadang isanya enak, habis makan malam ngopi, subuhnya makanya kalian mau girangin orang tua jangan lupain sholat. Nanti di akhirat yang pertama ditanya tentang sholat. Kalau sholatnya beres, yang lain ikut Bapak diampuni. Cita-cita kita Allah hasilkan, terwujudkan. Gara-gara kita sama Allah gak putus hubungan. Jangan suka ninggalin apa? Tuh, orang yang suka ninggalin sholat termasuk pendusta agama. Yang keempat, siapa itu yang pendusta agama? Alladzina hum yura'un. Mereka kalau kerja kena riya, pengen dipuji, pengen dibanggain. Dipuji-puji, ini bantuan dari saya. Waduh, namanya disebut. Ini bantuan beras dari partai saya, pengen juga partai disebut. Wah, namanya pencitraan namanya itu. Orang yang segala-galanya ria itu juga pendusta agama. Di akhirat dia pengen lihat amalnya. Ya Allah, mana amal saya? Dulu saya nyantuin anak yatim, dulu saya haji, dulu saya pernah korban. Kata malaikat yang jawab, Pak, iya malaikat, haji ke, puasa ke, zakat ke, kamu amal ke, korban ke, macam-macam ibadah kamu, gak sampai sama Allah.
Kamu lagi ngaji kena siapa? Kamu bantu untuk ke siapa? Nyantun anak yatim kena siapa? Sama juga orang transfer ngirim duit, nomor rekeningnya atuh yang salah, sampai ke duit. Kamu kan waktu ngaji, waktu bela, waktu dukung, waktu kamu nyumbang, waktu kamu korban, waktu kamu haji, waktu kamu macam-macam, karena ingin dipuji, jadi nggak dapat kemarin, nggak sampai sama Allah. Yang dapat hanya pujian. Orang penusta agama kerjanya pengen dipuji melulu, sama Allah pahala nggak sampai. Terakhir pendusta agama adalah wayam namunal, orang yang nggak mau ngeluarin zakat, nggak mau ngeluarin zakat, padahal udah wajib nggak mau ngeluarin zakat. Nah, ya dia sekalian, Ustaz terima kasih nih. Cerita dikit aja. Ustaz datang sejak dari dulu sampai Ginari, dari Ustaz Lutfi belum kawin sampai sekarang udah punya anak 3. Baru kali ini ada acara di madrasah kita, lebih dulu Ustaz datang, habis subuh sudah datang. Hebat loh. Lu datang tadi habis subuh. Agak ada penceramah duluan datang. Datang sebelum subuh, sampainya punya rumah lama dan ada orang di sini. Ustaz disiapin, ini rumah udah enak, disiapin kamar ajmi. Apa namanya? Zamiku, kamarnya khusus, dia kamarnya enak, ada AC, ada, kemudian kipas angin gede, ada, tidur kayak di puncak. Subhanallah. Habis itu kamar mandi, baru bangun udah siapin, ada sayur babak asem, ada jengkol, ada lagi ikan teri. Ya Allah, sejak merejek girang banget di rumah ini, enak, baru tercapai lah. Dulu pengen begitu, sekarang alhamdulillah sebab hikmah ada acara anak yatim Muharram ini, Ustaz bisa kunjung ke sini dan Ustaz ucapkan terima kasih atas sambutannya adik Ustaz Lutfi dan istrinya yaitu Ustazah Mama Mahzuroh ya. Mudah-mudahan rumah tangganya Allah berkahi. Nah, sekarang kita baca Fatihah sekali lagi nih. Mudah-mudahan pengajian kita berjalan terus, akhir hayat kita tetap pengajian jalan terus. Mudah-mudahan guru-guru dari tempat ini yang sekarang masih ada di dunia, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Yaitu Ramdhani, semoga Allah maghfirah dalam kuburnya. Mudah-mudahan semakin banyak bantuan dari orang tua untuk pendidikan agama, orang tua juga diberkahkan rezekinya. Al-Hadiniya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim wa'afana ya karim, wa'afana ya karim. Allahumma nas'aluka imanan da'iman wa basyir qulubana wa yaqinan sadiqah wa ma'afi sawma qara'an al-Qur'anil karim wa min la ilaha illallah subhanallah bihamdi sallaina ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis hadiyatan minna wasilah barakatan syamilah biha qurbiha ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa arwahi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa alikulli minhum wa sahabati ajmain. Subhanallah khusus Nabi Haji Madinah bin Haji Alwi wa Ustadzah Masturah binti Haji Muhammad, Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Ustaz Ramdhani bin Haji Madinah, wa li jami' ahli kubur min abaina wa ummatina jadadina jadadina masyayikhina wa li jami' muslimin wal muslimat wal mu'minin wa minal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still really fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 너와
본 적 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. I'm really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐